Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Sarah Basri dari Prodi Kewirausahaan. Di sini saya akan membahas mengenai tugas bisnis global akhir. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis mengenai strategi ekspansi internasional yang dilakukan oleh dua perusahaan global dengan latar belakang yang sangat berbeda, yaitu H&M sebagai perusahaan fashion yang sukses berekspansi lebih dari 70 negara, dan Tupperware, perusahaan produk rumah tangga yang sempat menjadi ikon global namun kemudian menghadapi penurunan kinerja dan tantangan adaptasi di era digital. Melalui perbandingan ini, kita akan melihat bagaimana strategi global, inovasi, adaptasi budaya, hingga manajemen krisis menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam memasuki pasar internasional. Adapun profil H&M pada tahun 1947 Swedia sebagai toko fashion wanita bernama Agnes. Perusahaan ini kemudian berkembang pesat, terutama setelah mengakuisisi Maurice Whitford yang membuat H&M masuk ke pasar pakaian pria dan anak-anak. Mulai dari era 1970-an, H&M melakukan ekspansi global ke Eropa, Amerika Serikat, dan Asia. Model bisnis fashion, strategi global, serta transformasi digital menjadikan H&M sebagai salah satu pemimpin industri fashion dunia dengan jangkauan lebih dari 70 negara. Selanjutnya, produk dan segmentasi H&M. H&M menawarkan berbagai lini produk seperti pakaian wanita, pakaian pria, pakaian anak-anak, pakaian kasual, hingga koleksi trendy untuk remaja. Selain itu, H&M juga memiliki sub-brand seperti H&M Mama, H&M Home, dan koleksi khusus lain yang memperkuat posisi di berbagai segmen pasar. H&M juga menekankan citra keberlanjutan, misalkan dengan meluncurkan fashion selection yang menggunakan material ramah lingkungan. Selanjutnya, ada strategi masuk pasar global H&M. H&M menerapkan berbagai strategi utama untuk memasuki pasar global. Yang pertama itu toko fisik. Strategi ini membuka gerai besar di lokasi pusat kota untuk meningkatkan visibilitas. Yang kedua, digitalisasi dan omnichannel yang menghubungkan toko fisik, e-commerce, aplikasi, serta kampanye online. Selanjutnya, yang ketiga itu kemitraan lokal untuk memastikan pemahaman budaya dan regulasi ke setempat. Keempat itu kolaborasi dengan desainer dan publik, seperti kolaborasi dengan brand terkenal dan meningkatkan daya tarik pasar. Selanjutnya, profil Tupperware. Tupperware berdiri pada tahun 1946 di Amerika dan dikenal dengan produk penyimpanan makanan yang inovatif. Popularitasnya melonjak di era 1950-an hingga 1990-an melalui model party plan, yaitu penjualan langsung melalui komunikasi atau komunitas rumah tangga. Namun sejak tahun 2010-an, Tupperware menghadapi tantangan besar. Penurunan penjualan terjadi terutama setelah 2013 akibat perubahan gaya hidup konsumen dan meningkatnya pesaing digital. Model penjualan langsung yang dulu efektif kini tidak lagi relevan di era e-commerce. Selain itu, kurangnya inovasi dan adaptasi desain membuat produk Tupperware dianggap kalah modern. Selanjutnya ada fakta kegagalan operasional dan finansial pada Tupperware. Tupperware mengalami penurunan penjualan drastis sejak 2013. Beban utang meningkat, likuiditas memburuk, inovasi produk menurun, dan banyak negara berhenti operasional akibat restrukturisasi. 5 penyebab utama kegagalan Tupperware. Yang pertama itu perubahan perilaku konsumen belanja digital. Yang kedua, model penjualan tidak relevan. Yang ketiga, minimnya inovasi desain. Yang keempat, ketergantungan pada mode tradisional. Yang kelima, tekanan kompetitif yang tinggi dari produk murah dan inovatif. Selanjutnya, upaya ekspansi global dan keputusan strategi Tupperware. Tupperware mencoba memasuki pasar Asia dan Amerika dengan mendorong penjualan langsung, namun strategi ini tidak berkembang. Peluncuran produk baru juga tidak cukup kuat untuk bersaing di pasar modern. Perusahaan terlambat masuk di sistem distribusi digital dan kurang optimal memanfaatkan teknologi pemasaran. Akibatnya, daya saing melemah
Secara strategis, Tupperware mempertahankan model penjualan langsung terlalu lama, gagal beradaptasi dengan platform digital, dan menghadapi fluktuasiasi global. Baik, adapun analisis pastel, H&M dan Tupperware. Pada analisis pastel, H&M menunjukkan kekuatan dalam politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan berkat digitalisasi serta tren fashion global. Sebaliknya dengan Tupperware memiliki kelemahan pada aspek teknologi dan sosial karena gagal mengikuti pola belanja digital dan preferensi modern. Selanjutnya perbandingan Porter Purchase. Dalam model Porter, H&M memiliki posisi kompetitif jauh lebih kuat. Ancaman pendatang baru tinggi, tetapi H&M memiliki inovasi dan jaringan global yang kuat. Sementara itu, Tupperware berada dalam ancaman besar dari produk murah dan pesaing digital. Daya tawar konsumen meningkat karena banyak alternatif. Analisis ini menunjukkan struktur industri sangat menguntungkan H&M, tetapi tidak mendukung model bisnis Tupperware yang tradisional. Dapat dilihat pada kolom tabel di belakang saya. Selanjutnya strategi tradisional dan adaptasi budaya. H&M berhasil menjalankan strategi tradisional, pusat desain global, produksi biaya rendah, adaptasi budaya lokal, dan fleksibilitas rantai pasok. Sebaliknya dengan Tupperware menjalankan strategi tradisional yang kurang efektif, produksi tidak disesuaikan dengan budaya lokal, pemasaran tidak digital, konsumen sulit dijangkau, dan persaingan dengan harga murah yang lebih menang. Pada strategi lokalisasi, H&M menyesuaikan desain, motif, kampanye lokal, metode pembayaran, hingga layanan digital sesuai dengan budaya. Selanjutnya, Tupperware gagal karena desain kurang relevan, pesan pemasaran tidak sesuai kultur lokal, dan inovasi produk terhambat. Selanjutnya, perilaku konsumen global. H&M dan Tupperware. Konsumen global saat ini menyukai fashion, tren baru, serta pengalaman digital. H&M menangkap peluang ini melalui koleksi yang terus diperbaharui dan kampanye digital global. Sebaliknya dengan konsumen sudah tidak lagi tertarik dengan penjualan langsung yang menjadi ciri khas Tupperware. Model ini dianggap lama, kurang praktis, dan tidak relevan dengan perilaku konsumen modern. Selanjutnya, perbandingan strategi dan pelajaran penting. Dari tabel perbandingan di belakang saya, terlihat bahwa H&M unggul pada inovasi, adaptasi budaya, respon krisis, rantai pasok, digital, hingga strategi global. Sedangkan pada Tupperware gagal, terutama karena lambat respon perubahan teknologi dan referensi konsumen. Adapun pelajaran utama yang dapat kita ambil, yang pertama itu adaptabilitas budaya sangat menentukan keberhasilan internasional. Kedua, inovasi cepat dan digitalisasi wajib dilakukan di semua pasar. Yang ketiga itu, rantai pasok harus responsif dan efisien. Yang keempat, model bisnis lama harus segera diperbarui ketika perilaku konsumen berubah. Selanjutnya, adapun saran strategi untuk perusahaan global dan UMKM yang ada di Indonesia. Ada 4. Yang pertama itu adaptasi budaya. Sesuaikan produk, kemasan, dan pesan komunikasi dengan norma lokal. Yang kedua, digitalisasi maksimal. Gunakan e-commerce, media sosial, dan payment gateway. Yang ketiga, riset pasar mendalam. Pahami perilaku konsumen lokal sebelum ekspansi. Yang keempat, inovasi berkelanjutan. Tingkatkan kualitas dan relevansi produk terhadap tren pasar. Baik, dari kasus H&M dan Tupperware, kita belajar bahwa ekspansi internasional tidak hanya membutuhkan produk yang bagus, tetapi juga membutuhkan strategi global yang adaptif, digitalisasi, inovasi, serta pemahaman budaya lokal. Perubahan yang cepat beradaptasi akan memenangkan pasar global. Sebaliknya, perusahaan yang lambat berubah akan ditinggalkan konsumen. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.